Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lagi ada di Bekasi. Ada klien kami yang alhamdulillah Allah berikan banyak jalan kebaikan setelah melakukan ruqyatus syar'iyyah. Dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kawan-kawan semua yang sudah belajar untuk dipraktekkan, yang belum belajar untuk mau belajar, dan yang belum pernah belajar bisa jadikan bahan diagnosa ulang tentang sehat dan sakit kawan-kawan hari ini, supaya tidak salah jalan dalam berobat. Mungkin sedikit Pak, namanya siapa? Ya, nama saya Yogi, tinggal di Tambun, Bekasi. Tambun Bekasi. Keluhannya dulu apa sebelum diterapi? Kalau Anda dulu itu sering pusing, setiap bulan itu pasti pusing, kerokan, masuk angin gitu ya. Terus kalau dicek di medis itu ada satu hal sinyal listrik yang aneh dalam tubuh gitu ya, ada di jantung dan di otak. Tapi setelah diteliti lagi sebenarnya nggak tahu juga, akhirnya ngasal didiagnosisnya epilepsi gitu ya. Sedangkan kalau saya minum obat epilepsi itu saya pusing gitu ya, dan akhirnya ya nggak tepat sasaran lah sebenarnya, seperti itu gitu ya. Setelah itu didiagnosa ulang lagi. Ya. Kita bertemu dan coba untuk mengulang diagnosa tentang sakitnya tadi. Iya, betul. Lalu istri beliau juga sakit apa? Autoimun, istri Ana sakit autoimun, sama nggak ada obatnya juga, jadi harus minum obat-obatan terus-terusan seumur hidup ya, seperti itu gitu Sudah ya. ada hasil ronsennya, check up-nya semua? Hasil check up-nya ada juga. Memang indikasinya kalau autoimun itu memang tidak secara eksplisit dibilang ini penyakit autoimun. Jadi kalau penyakit nggak ngerti sebabnya gitu ya, diteliti ini aneh gitu ya, biasanya disebutnya autoimun seperti itu, dan harus minum obat seumur hidup lah, istilahnya seperti itu gitu, Ustadz ya. Iya. Tapi alhamdulillah setelah ketemu dengan Ustadz Abu Rayyan gitu ya, kita juga baru tahu gitu bahwa ada metode pengobatan dengan ruqyah gitu, dibacakan Al-Quran, karena Al-Quran itu syifa ya, obat ya Ustadz ya, seperti itu. Terus ya kita, tapi sebelum kita meyakini itu kita cari tahu dulu lah ya. Ya memang kita tauhidnya harus digunakan sebabnya ini, terus Al-Quran itu benar ini, jadi benar-benar oh ya ini ada suatu alternatif yang memang dari Allah dan Rasulnya, dan insya Allah juga ada apa namanya, ada tata caranya, ada dosisnya, ada tahapan-tahapannya. Ya kita coba aja gitu ya, kita coba. Akhirnya kita dibimbing, kita beberapa kali konsultasi, kita bertemu dengan Ustadz sepekan sekali ya waktu itu ya, kita sepekan sekali. Kita panggil juga ke rumah gitu ya, ternyata pas ayat-ayat tertentu itu bereaksi gitu ya. Kita kalau nggak salah pertemuan nggak banyak sebenarnya, paling tiga sampai tiga kali pertemuan yang intensif dengan Ustadz. Sisanya kita lakukan di rumah, kita lakukan ruqyah mandiri, kita lakukan ruqyah rumah. Tapi tetap ya, Ustadz perbaiki tauhid, perbaiki amal. Karena ujian itu ada 3 penyebabnya tuh. Nah, nanti Ustadz yang menjelaskan gitu ya. Lalu itu saya hafal terus gitu ya. Akhirnya siapa yang saya ketemu, siapa yang sakit, siapa yang itu saya sebutkan itu. Alhamdulillah nih bisa nyambung terus. Dan setelah pertemuan 3 kali itu dengan kita intensif di rumah tuh sekitar 1 bulan 2 bulan, Masya Allah ya, Masya Allah, tabarakallah, Allah maha baik ya. Allah sembuhkan penyakit kami semua full total. Istri juga udah bener-bener yang tadinya harus minum obat seumur hidup, setelah kita lakukan intensif ternyata kita datang ke dokter, kita cek lab, remisi itu artinya apa? Artinya penyakitnya itu dorman, tidak aktif atau bahkan hilang sama sekali. Dan saya yang tadinya dibilang epilepsi gitu ya, kalau minum obat juga pusing, alhamdulillah ya, itu setiap bulan itu udah nggak sakit-sakit lagi. Karena biasanya tiap bulan itu kita sakit tuh setiap purnama, istri juga gitu, salah satu cirinya purnama gitu ya, sakit gitu ya. Nah ini tidak sama sekali, pandangan juga lebih clear, terus pikiran juga lebih cerah, tenang gitu ya, dengan menghadapi itu tidak banyak was-was. Masya Allah lah, banyak sekali perubahan yang berubah dalam hidup ini dengan apa namanya, dengan kita melakukan ruqyah, pembersihan jiwa juga, sampai pembersihan diri seperti itu. Tahun berapa itu? Itu tahun 2019 kalau nggak salah ya, Ustaz. 2019. Sekarang 2024 ya. Alhamdulillah nggak ada lagi itu yang nongol-nongol. Padahal itu kita sakit itu, saya bahkan dari SMA ya, pusing bulanan itu. Istri itu sejak 2012
2012 2013 gitu Udah ya. tahunan ya, Udah tahunan. hampir mungkin udah puluhan. Kalau saya ya udah belasan puluhan tahun gitu ya. Kalau istri itu belasan tahun juga ya, alhamdulillah ya. Sampai sekarang tuh benar-benar Hilang. bisa hilang ya, masya Allah ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair, Pak. Wajazakallah Semoga khair. jadi kebaikan buat banyak orang nantinya insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.